A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habib rabbil alamin Abil Qasimi Muhammad wa ala alihi ya tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terasa gersang dada ini karena kami tumpuki dengan dosa-dosa setiap hari. Maka dari itu pandanglah ia dengan kesejukan, dengan maghfirah dan kelembutan-Mu, sehingga kegersangan itu menjadi lenyap dan kembalilah cahayamu menyinari dada ini. Ya Allah, ampunkanlah kami semua dan kedua orang tua kami beserta mukminin mukminat, serta berkatilah pengajian kami ini. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum min qibalil masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailin وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Shadaqallahul aliyyul azim. Setelah kita surat Al-Baqarah ayat 176 sampai ayat 172 sampai dengan 176. Setelah kita lewati libur kita, libur yang dipaksakan karena memang keadaannya memang meminta untuk itu, maka pada malam ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan ibadah kita dan perenungan kita tentang agama, yaitu diskusi yang biasa kita lakukan ini. Yang pada malam ini saya ingin menyampaikan sesuai dengan kepahaman saya dari tafsir Mizan tentang orang-orang yang disebut sebagai abror. Abror adalah satu atau sekelompok manusia yang mempunyai tingkatan luar biasa, yang mereka ini mampu menyatukan 3 hal dalam dirinya, yaitu i'tiqadnya, yaitu keimanan, dan perkataannya serta perbuatannya. Mereka dapat jadi dalam mereka tidak hanya menyatukan ketiga hal tadi, melainkan benar-benar dalam ketiganya. Jadi yang dikatakan dalam ayat ini sebagai ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang benar, orang-orang yang shadiq, orang-orang yang yang hak dalam apanya, dalam keimanannya dan dalam perkataannya serta dalam perbuatannya. Dalam ayat ini disebutkan sifat-sifat orang-orang abror tadi, yaitu dikatakan pertama, man amana billah, yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan malaikat dan kitab-kitab
dan para nabi. Kemudian ini dari i'tiqadnya, dari keimanannya. Sedangkan dari perbuatannya wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Mereka memberikan hartanya, harta yang katakanlah yang dicintai kepada akribanya, yaitu kepada familinya, keluarganya. Kemudian juga kepada yatama, orang-orang yatim, dan orang-orang miskin. Miskin ini lebih jelek dari fakir. Jadi fakir itu yang tidak punya, kalau dalam istilah fikih seingat saya ya, cuma agak lupa, fakir itu yang tidak mempunyai biaya hidup dalam setahun. Baik biaya hidup itu yang ada di tangannya atau biaya hidup yang akan didapatkan secara pasti. Dia orang yang mendapat salary atau bayaran tiap bulan yang cukup, itu sudah dikatakan tidak fakir lagi. Orang fakir itu yang tidak mempunyai biaya hidup dalam satu tahun, baik yang dipegang atau yang pasti dapat. Sedangkan miskin itu lebih berat lagi, yaitu yang tidak mempunyai apa-apa yang untuk dimakan esok hari. Misalnya seperti itu. Yang pas-pasan, sekarang makan besok nggak tahu. Misalnya seperti itu masakin. Wabnus sabil, ini dari sisi amalnya ya. Wabnus sabil yaitu orang-orang yang terputus dari keluarganya, maksudnya dari dalam perjalanan, kurang lebih begitu. Wasailin, dan orang yang meminta-minta. Wa firriqab, begitu juga budak ya. Wa aqamas shalah, dan menegakkan salat. Wa ataz zakat, dan membayar zakat. Kemudian wal mufuna bi ahdihim, dan jujur dalam janjinya, memenuhi janjinya kalau mereka berjanji, dan sabar dalam ba'sa. Sabar dalam ba'sa ini syiddatul faqr. Ba'sa ini artinya kefakiran yang dahsyat. Wadh-dharra, dharra itu apa-apa semacam musibah gitu ya. Ya, penderitaan. Wahinal ba's. Hinal ba's ini dalam peperangan. Ini peperangan yang keras, disebut ba's. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka lah orang-orang yang benar. Benar ini maksudnya sesuai gitu. Apa yang diyakini dengan apa yang diyakini dengan yang dikatakan, yang diamalkan. Wa ulaika humul muttaqun. Nah, di sini ada 3 hal ya yang tadi dikatakan, bahwa memadukan antara i'tiqad, keimanan, perkataan, dan amalan. Nah, di samping mereka memadukan ketiga hal ini, dalam masing-masing ketiga hal itu mereka shadaku, yakni mereka ini benar-benar. Jadi ketika beriman, benar-benar keimanannya. Ketika beramal, benar-benar amalannya. Ketika berjanji, benar-benar dipenuhi. Misalnya seperti itu. Nah, apa yang dimaksud beriman dengan benar? Man amana billah wal yawmil akhir wal malaika wal kitab wal nabiyyin. Yang dikatakan beriman dengan benar adalah yang beriman dengan ma'rifah, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Pada pembahasan terakhir, kira-kira ya sebulan yang lalu, di waktu kita membincangkan mengenai perkataan sebagian orang yang mengatakan
bahwa janganlah mempelajari filsafat karena filsafat dimulai dari keraguan, sebab bisa-bisa Anda mati dalam keadaan ragu itu, kemudian Anda menjadi katakanlah mati kafir. Sebenarnya sudah saya katakan tempo hari itu bahwa hal itu tidak benar ya. Jadi filsafat itu bukan memulai sesuatu dari keraguan, melainkan menyelidiki tentang apa saja, artinya membahas apa saja yang dikategorikan sebagai eksistensi atau keberadaan. Nah, kalau yang dibahas itu mengenai ketuhanan, maka dia akan membahas ketuhanan itu. Jadi keimanan yang ada itu tidak harus dikesampingkan. Di mana keimanan itu misalnya kita terima secara katakanlah kasarannya itu secara dogmatis, dari sejak kecil kita terima bahwa Tuhan itu Allah, Allah, Allah dan hanya satu. Nah, kalau hal itu sudah ada, itu dalam filsafat tidak perlu dikesampingkan terlebih dahulu, kemudian mengatakan mari kita ragukan keberadaan Tuhan ini. Tidak seperti itu, melainkan meneliti atau mencari data-data atau bukti-bukti serta argumen-argumen yang kuat untuk membuktikan kebenaran itu kalau itu memang benar. Nah, sebenarnya keraguan ini rata-rata itu ada pada setiap manusia. Jadi itu sebagai pelanglang pertama. Jadi bukan hasil kerja, bukan hasil dari suatu penelitian di mana katakanlah sudah mencapai kepada satu keyakinan. Jadi pada awal mula keraguan itu sebenarnya merata, bisa dikatakan merata ya pada setiap insan. Pada tingkatan pemula itu begitu. Namun keraguan yang semacam tadi, misalnya keraguan terhadap Tuhan, itu umumnya ngeri orang untuk membicarakannya, sehingga barangkali disimpannya dalam hati, kemudian katakanlah kalau memang itu tidak diragukan, tapi dalam hal-hal lain misalnya dia mungkin meragukan daripada keimanan-keimanan yang ada dalam Islam. Kemudian kalau dibincangkan itu nanti khawatir atau mungkin malu dikatakan sebagai orang yang masih belum meyakini 100% atau alasan lain-lain, maka hal itu biasanya tertutup dan selalu mengiyakan apa-apa yang disampaikan oleh misalnya seorang penyampai atau seorang guru dalam kelas-kelas atau dalam pengajian-pengajian. Nah, sebenarnya untuk mengakui adanya keraguan itu, kemudian membahasnya, itu bukan merupakan sesuatu yang jelek, melainkan merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan oleh akal sehat, oleh fitrah yang bersih, kemudian juga oleh agama yang suci. Dalam Al-Quran banyak sekali mengecam orang-orang yang tidak menyanjung orang yang memakai akal dan mengecam orang yang tidak menggunakan akalnya. Nah, bagi kita untuk mengetahui apakah kita ini sudah mencapai kepada tingkatan itu, yaitu mencapai kepada tingkatan yakin dalam arti argumentatif. Masalahnya kalau tidak bersifat argumentatif, keimanan itu ditolak sebenarnya sebagai satu keimanan hakiki. Semacam dalam satu ayat, wa qalatil a'rab amanna qul lam tu'minu bal qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Berkata orang-orang desa, kami beriman. Katakan wahai Muhammad bahwa mereka belum beriman, tapi katakanlah bahwa mereka baru Islam selama keimanan itu belum masuk ke dalam hati mereka. Nah, keimanan ditolak dengan keimanan, itu menandakan bahwa sebab orang-orang desa tadi tidak ada yang memaksa,
dan betul-betul mengimani billah wal yaumil akhir wal malaika wal kitab wal nabiyyin, itu mereka mengimani. Tetapi tetapi keimanan tadi dilakukannya hanya karena ikut-ikutan saja, atau katakanlah kasarnya secara dogmatis. Oleh karena itu Allah menolaknya dan diterimanya hanya sebagai muslim saja, karena dia memang menerima bahwa Allah itu Tuhannya, bahwa yaumil akhir itu ada, malaikat ada, kitab ada, nabiyyin ada. Namun kalau khususnya Allah, kemudian hari akhir dan para mengimani anbiya, ini khususnya, itu harus menggunakan argumentatif, harus menggunakan argumen sebagaimana maklum. Nah, ketika manusia berargumen ini dalam ma'rifatullah itu ada dua jalur ya untuk mencapai ma'rifah tadi. Namun jalur pertama ini seakan-akan bahkan wajib untuk dilalui, yaitu argumentatif, yaitu secara untuk menggunakan argumen akal. Itu untuk mencapai ma'rifatullah. Kemudian cara kedua sebagai cara lanjutan daripada yang bersifat akal tadi, yaitu pengamalan atau pembersihan diri. Nah, ketika seseorang menggunakan atau telah melakukan argumentasi akalnya tadi, kemudian dan perlu diketahui bahwa dalam argumentasi akal ini masih banyak tingkatan. Jadi ada tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, ada orang yang mencapai tingkatan 1, ada yang tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4 begitu. Nah, dalam pengamalan juga bertingkat-tingkat. Ada yang pengamalan itu maksudnya adalah mengamalkan apa-apa yang ia ketahui. Jadi kalau saya tahu dengan argumen akal bahwa Tuhan itu selalu mengetahui seluk-beluk hati saya ini, ya kan? Apalagi mulut saya misalnya, sebenarnya untuk Allah tidak ada kata-kata apa lagi ya. Jadi hati mulut padha wae sama. Nah, saya tidak akan mengecam seseorang sekalipun dalam hati kalau orang itu tidak layak untuk dikecam dan diejek, karena dia mengamalkan ma'rifahnya. Begitu dia meyakini bahwa Allah tidak ada bedanya bagi Allah antara mulut dan hati, maka dia di hadapan Allah dia akan berlaku sebagaimana hambanya yang soleh, dan yaitu dengan berhati-hati dalam berkata, baik dalam mulutnya atau dalam hatinya. Dia mengamalkan betul-betul. Nah, orang-orang yang mengamalkan ini juga masih bertingkat-tingkat. 1, 2, 3, walhasil tidak tahu sudah sampai ke tingkatan berapa. Ini untuk memudahkan saja. Yang disifati dalam ayat ini, yaitu abror ini, yaitu yang keimanannya sudah sampai ke tingkat yang paling tinggi. Yang tinggi. Keimanannya itu betul-betul sudah sampai kepada tingkatan yang paling tinggi. Ini daripada keimanan orang-orang yang disebut abror. Oleh karena itu, sebagian muslimin mengatakan bahwa yang demikian ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh anbiya. Khususnya dari kalangan ikhwan atau saudara kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi Allamah Tabatabai mengatakan, apakah mereka ghafil? Apakah mereka ini tidak menyadari bahwa surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan itu turun untuk Ahlul Bait, di mana isinya sama dengan ini. Isinya. Dan mereka sebagai orang-orang abror. Kan? Misalnya dalam ayatnya yang berbunyi innal abrara, ya ada seperti itu. Ini tapi ayatnya yang ini lain ya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ainan yashrabu biha ibadullah
yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah. Terus ya ini tidak itu ila anqala wa jazauhum bima sabaru jannatan wa harira. Ad-Dahr ya. Kemudian juga di ayat yang lain juga hampir sama seperti itu. Nah, di mana ayat itu jelas turun untuk Ahlul Bait. Jadi berarti orang-orang abrar ini tidak hanya para nabi sebagaimana dikatakan oleh sebagian muslimin tersebut. Nah, meneruskan masalah. Nah, beriman kepada Allah yang benar, beriman kepada hari akhir yang sebenar-benar keimanan, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabiyin, kemudian memberikan hartanya yang dia sukai kepada keluarganya, kepada yatim piatu, orang-orang yatim, orang miskin, dan orang yang di perjalanan, dan orang peminta, dan para hamba kalau punya, dan menegakkan sholat. Wa atas zakah, menegakkan sholat dan membayar zakat dan memenuhi janjinya kalau ia berjanji, dan sabar. Ini termasuk daripada lahiriah, daripada apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang abror. Kalau tadi mengenai keimanannya yang benar, ini pun juga perbuatan-perbuatan lahiriahnya ini juga dilakukan dengan benar pula, yaitu ikhlas karena Allah SWT, tidak karena la nuridu minkum jazaan wa syukura wala syukura. Kami tidak ingin ucapan terima kasih kalian, tetapi kami melakukan ini karena liwajhillah semata, karena Allah semata. Ini orang-orang abrar. Kadang-kadang kalau orang tidak ikhlas, tidak hanya tidak ingin terima kasih. Memang ya kadang-kadang gangguan itu sangat halus sekali. Misalnya kita memberikan sesuatu kepada orang, kemudian orang itu katakanlah lupa atau disibukkan oleh iblis atau apa, barangkali memang lupa, tidak terima kasih. Nah, di situ biasanya kita kadang-kadang ya timbul itu rasa, oh dikasih enggak terima kasih, insan atau apa itu, insan atau ikan misalnya kan. Nah itu menandakan bahwa dirinya masih menginginkan terima kasih itu, walaupun alasannya nanti diperhalus, misalnya enggak ya saya enggak kepingin terima kasihnya, tapi kan wajar-wajar saja sebagai manusia yang bersosial misalnya, padahal hatinya sudah mangkal duluan itu, misalnya seperti itu. Ada lagi yang lebih buruk dari ini, yaitu yang dalam istilah apa itu ya, mungkin juga dalam politik atau dalam apa, itu dalam memberikan sesuatu itu betul-betul mengharapkan sesuatu yang lain yang lebih besar untuk dirinya, misalnya untuk menguasai dan mengontrol orang-orang yang diberi jasa tadi. Jadi ketika sudah dikasih itu sudah hutang budi, kemudian dengan budi itu dia akan menguasai atau mempengaruhi jalan hidupnya, misalnya seperti itu. Dan ini kadang-kadang dilakukan juga oleh orang-orang terhadap orang-orang yang sangat lemah, khususnya imannya dan sebagainya, sehingga kadang-kadang tidak jarang agamanya menjadi korban untuk sesuap nasi misalnya, atau untuk rumah kecil untuk berteduh misalnya, dia bersedia untuk melemparkan agamanya. Sehingga dikatakan oleh Imam Ali, kalau kemiskinan datang lewat pintu, maka bisa saja iman itu keluar lewat jendela. Nah,
Kemudian ini diantara daripada keadaan mereka, walaupun ini pembahasannya memang pembahasan yang sangat dangkal ya. Kemudian untuk tidak dangkalnya itu ya kita harus mengamalkan seluruh apa yang kita punyai, kemudian sehingga akan terasa apa manfaatnya kita beragama. Kemudian ada di sini Alama menambahkan adanya keadaan mereka yang mengatakan di ayat tadi itu bahwa orang-orang abror itu meminum dengan dari gelas yang dicampur, yakni minumannya itu yang dicampur kafuro. Kafuro ini katanya sesuatu yang harum dan menyejukkan, dingin gitu campurannya. Walhasil saya nggak tahu ini apa. Kemudian ada sebagian mengatakan, dan rata-rata keadaan ini adalah keadaan di sorga nanti. Ainan, sumber, yashrabu biha ibadullah, dan yufajjirunaha tafjira, yang mengalir terus menerus, dan seterusnya dan seterusnya. Ini umumnya dikatakan bahwa meminum dengan gelas yang dicampur dengan campuran yang harum, dingin, menyejukkan misalnya, itu keadaan orang-orang abror di surga nanti. Namun katanya Alamah di sini, namun minum dan sebagainya tadi itu bisa saja di dunia ini. Karena misalnya secara gamblangnya tadi ya kan, mereka Allah tidak mengatakan saya syirabuna misalnya, mereka akan meminum, tidak dikatakan seperti itu dalam ayatnya ini. Innal abrar yashrabuna, sesungguhnya orang-orang abrar itu meminum dari, bukan akan meminum, tapi meminum dari gelas yang kemudian minumannya dicampur dengan kafuro. Itu katanya Alama, sebenarnya hal itu bisa saja di dunia ini. Memang luar biasa bahasanya, memakai dalam penjabaran yang lain itu kalau tidak salah beliau memakai la'alla. La'alla itu apa ya arti anunya? Ya, kemungkinan. Jadi ada kemungkinan bahwa meminum tadi memang di dunia. Di sini ya ini ya, wala yab'ud, bukan la'alla, pakai wala yab'ud an takunal ayatan masukatain ala maslaki tajassumil a'mal. Jadi tidak jauh kemungkinannya bahwa ayat-ayat, dua ayat yang tadi, yaitu yang itu ayat ini ayat lain cuman sama, ainan yasrabu bi ibadullah yufajjirun tafjira, itu ya, dan yang tadi itu apa tadi, innal abron yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Itu beliau mengatakan bahwa tidak jauh kemungkinannya bahwa meminum tadi itu adalah sifat secara hakiki terhadap amal-amal yang soleh. Jadi orang yang beramal soleh itu, dengan amal yang soleh itu, dia telah meminum sesuatu yang menyejukkan gitu. Dan orang-orang abrar ini minumannya terus menerus menyejukkan, yang menyejukkan istilahnya kalbunya, yang menyejukkan batinnya. Maka itu kalau kita dalam beragama ini masih terasa gersang dan gelisah, itu perlu dipertanyakan. Dan seandainya tentram pun itu juga perlu dipertanyakan, sebab tentram itu kadang-kadang bisa saja jebakan. Jadi memang barangkali karena sudah memang sudah keadaannya parah, hanya setan nggak ganggu misalnya, sehingga terasa sedikit tentram, padahal itu tentram jebakan. Jadi kalau memang sudah beragama secara serius, mengadakan diskusi secara serius, dan misalnya juga rutin misalnya
atau merenung sendiri di rumah, belajar sendiri di rumah, merenung secara rutin, kemudian masih gelisah, itu memang perlu dicek balik tentang keadaan iman kita dan amal kita. Apakah sudah sampai kepada tingkatan ikhlas atau tidak. Karena apa? Karena dalam Syiah tidak sedikit, ya, seperkiraan saya, orang-orang atau ulama yang meyakini akan tajassumil a'mal. Jadi akan terwujudnya amal-amal yang soleh itu. Jadi amal baik itu baik atau buruk itu berbentuk. Jadi kalau kita melakukan sholat misalnya, itu bukan hanya terus dicatat pahalanya, enggak. Tapi sholat itu sendiri nanti akan membentuk suatu makhluk. Imam Shadiq mengatakan, saya pernah ingat kalau orang sengaja mengakhirkan sholat sampai keluar waktu dan dia tidak memperhatikan hak-hak sholat, maka sholatnya itu akan melesat ke langit dengan warna hitam dan melaknati yang sholat. Nah, memang di Ahlul Bait tidak, seperkiraan saya tidak sedikit ya, termasuk imam sendiri, Imam Khomeini itu meyakini tentang adanya tajassumil a'mal ini. Nah, kalau itu yang dimaksudkan, maka kalau memang itu hak benar, maka memenuhi nazar kita atau memberikan makan untuk liwajillah, ya kan? Dan amal-amalan yang soleh yang lain itu semacam satu minuman yang sesungguhnya terhadap rohani kita, yang menyejukkan dan juga suatu yang bukan hanya menyejukkan tetapi harum, mengharumkan. Min ainin la yazaluna yufajjiruna, dari suatu sumber yang tidak henti-hentinya dia mengalir. Maka itu kalau Allah mengatakan kalau kamu berbuat satu kebajikan aku balas dengan 10, ya kan, apalagi sebelum kebajikan pertama selesai balasannya kemudian berbuat lagi. Nah, itu kan. Tapi dengan syarat-syarat yang ketat ya. Kalau sholat diteliti wudhunya bagaimana, toharohnya sudah benar enggak, kemudian wudhunya benar enggak, mandinya benar enggak, kemudian hukum-hukum lahiriahnya itu semuanya benar enggak, rukuknya, sujudnya. Setelah itu hukum-hukum batiniahnya. Jadi bagaimana? Dulu kita pernah membicarakan tingkatan-tingkatan di dalam Islam ini ya, yang ada 12 itu. Jadi ada orang yang sampai dalam sholat itu masih terpaksa, dia terima lahiriahnya tapi terpaksa. Ada orang yang sampai ke tingkatan ridho, saya ridho menerima hukum Allah, hatinya ridho. Ada lagi yang sampai ke tingkatan ragbat, yang ingin malah. Jadi apalagi perintahnya? Jadi dia haus akan perintah Tuhan dan jadi tidak terpaksa lagi dan tidak hanya sekedar ridho. Ya deh, pokoknya saya ridho. Kadang-kadang berat hatinya, sholat ini dan itu. Kok banyak banget ini perintahnya misalnya. Kadang-kadang ridho, tidak apa-apa dia, senang, bukan senang, ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian ada lagi yang tingkatnya sampai ragbat, sampai haus, terasa haus terhadap perintah-perintah itu. Nah, orang-orang abrar ini tentunya sampai kepada tingkatan yang haus tadi. Oleh karena itu, yufajjirunaha bi'amalihim as-salihah. Ya, tafjiro. Jadi mereka mengambil minuman-minuman daripada amal-amal soleh itu dan tidak henti-hentinya terus mengalir dan terus mengalir. Yang membuat mengalir adalah apa? Amal-amal yang soleh tadi. Oleh karena itu orang yang sudah sampai ke tingkatan yang luar biasa ini, dia akan merasa kedamaian yang sesungguhnya, dan itu merupakan gambaran dari apa-apa yang nanti akan terwujud secara lahiriah di akhirat. Jadi sekalipun orang meyakini akan teori tajassumil a'mal ini, tidak menafikan akan adanya minum yang di akhirat nanti, enggak. Tetapi di dunia ini dapat, di akhirat juga dapat begitu.